Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi ya adik-adik. Untuk saat ini kita kembali ibadah online karena virus coronanya masih banyak ternyata. Adik-adik seneng nggak kalau kita ibadah online? Pasti nggak seneng ya. Kita sedih tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Tapi kita harus tetap mengucap syukur. Hari ini kita mau kembali ibadah sekolah minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Yuk kita mau, sebelum memulai kita mau janji anak sekolah minggu. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita mau memulai janji anak sekolah minggu. Janji Anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian hari ini harinya Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Inang Pendeta berharap kita semua sehat-sehat dan tetap semangat. Walaupun kita masih harus tetap beribadah di rumah, dikarenakan virus corona yang belum juga berakhir. Adik-adik, kabar sukacita buat kita pada minggu ini tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. Kita baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, jika ada teman yang jahat, suka menyakiti kita, mengejek kita, memukul kita, berbuat curang kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membalasnya? Apakah kita harus membencinya dan memusuhi mereka? Atau apakah kita tetap mau berbuat baik, mengasihi dan mendoakan mereka yang berbuat jahat kepada kita itu? Adik-adik, Alkitab mengajarkan agar kita mengasihi musuh kita. Siapa yang menampar pipi kanan, beri juga pipi kirimu. Ayat ini bermakna kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus tidak mendidik dan mengajar kita untuk membalas seseorang yang menampar pipi kita. Sebaliknya, Tuhan Yesus Kristus mendidik, mengajar, menasehati, dan mengingatkan kita dan semua orang percaya agar hendaknya kita dapat menunjukkan kasih sejati
dengan sabar. Orang Kristen harus selalu dan terus berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Apakah kita berbuat baik hanya kepada mama dan papa kita saja? Atau hanya kepada adik atau abang kita saja? Atau hanya kepada opung atau bau, tulang dan tulang kita saja? Atau cukupkah kita berbuat baik hanya kepada orang-orang yang kita kenal? Tidak. Jadi, kepada siapa kita berbuat baik? Kepada semua orang. Iya. Kepada semua orang kita harus berbuat baik seperti yang dilakukan Yesus Tuhan kita. Adik-adik, masih ingatkah kalian cerita perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati? Tuhan Yesus bercerita, pada suatu hari ada seorang yang sedang berjalan sendirian dari suatu kota ke kota yang lain. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh beberapa orang perampok. Mereka mengambil barang-barang yang dibawanya. Ia melawan, tetapi mereka memukulnya sampai tidak berdaya. Kemudian para perampok itu lari dan meninggalkannya tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, lewat seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah, seorang imam. Ketika melihat orang itu di pinggir jalan, ia menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Tak lama kemudian muncul lagi seorang yang biasa bekerja di tempat ibadah, seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindar darinya dan segera pergi dari situ. Beberapa saat kemudian, datang seorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Biasanya, orang-orang yang berasal dari Samaria ini tidak disukai oleh banyak orang. Ketika orang Samaria ini melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, cepat-cepat ia turun dari keledainya, mendekati dan memeriksa orang ini. Kemudian ia membersihkan luka-luka di tubuh orang itu dan mengobatinya. Setelah itu, ia menaikkan orang itu ke keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Ia juga membayar penginapan orang itu. Dari ketiga orang itu, menurut adik-adik, siapa yang baik kepada orang yang dirampok itu? Apakah imam? Orang Lewi? Atau orang Samaria? Mengapa orang Samaria itu baik kepada orang yang dirampok itu? Karena ia tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk sayang kepada semua orang dan berbuat yang baik kepada siapa saja, apalagi kepada orang yang sedang susah. Adik-adik, kalau Tuhan mengajarkan untuk mengasihi siapa saja, apakah adik-adik juga harus mengasihi teman yang suka nakal? Iya, tentu saja harus tetap mengasihinya walaupun temannya nakal. Saat mereka susah, adik-adik harus membantunya. Adik-adik juga boleh membantu siapa saja yang membutuhkan. Tetapi jika ada orang yang adik-adik tidak kenal meminta bantuan, adik-adik perlu memberitahukannya kepada papa, mama, kakak, guru, atau orang lain yang lebih dewasa ya. Selalu berbuat baik
kepada semua orang, bahkan termaksud kepada orang-orang yang jahat. Jika orang lain menyakitimu dan menjahatimu, jangan balas dengan kejahatan, tetapi berlakulah tetap baik bagi mereka. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan dan kasih. Jika ada orang yang sedang bahkan sering menjahatimu, jangan pernah berpikir untuk membalas dengan kejahatan, apalagi sampai mendendam. Ketahuilah, perbuatan pembalasan dengan kejahatan tidak akan pernah membuat kita menjadi pemenang. Kejahatan hanya dapat dikalahkan dengan kasih. Doakanlah, bahkan berkatilah mereka yang jahat kepadamu itu, agar mereka bertobat dan berubah menjadi orang yang baik. Mari adik-adik, semua kita menjadi anak-anak yang baik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang suka menolong. Anak-anak yang mau peduli kepada orang lain. Dan kami tetap menjadi anak-anak yang membawa sumber sukacita di tengah-tengah keluarga kami, terlebih itu di hadapan-Mu. Berkati Tuhan setiap orang tua kami, setiap pekerjaan dan usaha mereka. Dan jagailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan. Persembahannya jangan dipol-pol ya adik-adik, dilipat, dimasukkan ke celengan yang sudah dikasih dari guru sekolah minggu ya. Yuk, kita mau kasih persembahan buat Tuhan, kita kasih persembahan yang terbaik. Kita angkat pujian Tangakuna Mepmet. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah memberikan persembahan. Saatnya kita mau beraktivitas ya adik-adik. Untuk aktivitas sorong 1 akan dibawakan oleh Kakak Glory. Ya, hai adik-adik semua. Nah,
tiba saatnya kita masuk ke aktivitas horong satu. Horong satu itu batita sama balita. Nah, adik-adik, hari ini tugasnya sudah lama nih adik-adik, biasanya ada pekerjaan. Sekarang kita mau menghafalkan ayat Alkitab yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15a. Nanti adik-adik boleh nih direkam terus dikirim ke grupnya ya, di grupnya masing-masing, di grupnya batita, balita ya. Oke, siap ya adik-adik? Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke horong 2, kita mau nyanyi dulu satu buah lagu Hati yang Gembira. Adik-adik bangkit berdiri ya. Oke adik-adik, sekarang saatnya aktivitas horong 2. Horong 2 kelas 1, 2, dan kelas 3. Kelasnya Kania, Kak Wiwin, dan Kak Widya. Ya adik-adik, aktivitas kita hari ini, adik-adik boleh sediakan kertas apa aja ya adik-adik. Nah kertasnya itu nanti adik-adik boleh lipat begini. Nah setelah dilipat, adik-adik boleh ditulis di kertasnya ya, sikap mengampuni teman atau doa apabila kita pernah disakiti oleh teman. Nanti adik-adik tulis di sini ya sikapnya ya. Nah untuk aktivitasnya boleh dikirim, di-share di grup WA kelasnya masing-masing. Sebelum kita ke aktivitas horong 3, kita mau angkat pujian Hati-hati gunakan tangan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke horong 3. Jadi untuk horong 3 itu ada saya Bang Salomo, lalu ada Kakak Apri, juga ada Kakak Ida. Nah untuk aktivitas horong 3 gampangnya adik-adik. Jadi adik-adik cukup menuliskan doa. Nah doa ini nanti adik-adik tulis di sebuah kertas kosong. Jadi isi doanya itu sesuai dengan tema, yaitu temanya kan kejahatan, dibahas kejahatan, enggak deh. Nah artinya teman-teman di doa itu nanti tuliskan cara adik-adik untuk mengampuni teman-teman yang buat adik-adik sakit hati. Contohnya misalkan adik-adik dibully atau diejek, dijauhi, pokoknya itu semua adik-adik curahkan dalam doa. Adik-adik doakan teman-teman yang berbuat salah sama adik-adik. Nanti udah selesai, adik-adik boleh kirim langsung ke WA group. Kalau misalkan adik-adik kurang mengerti, nanti adik-adik boleh tanya langsung ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Oke adik-adik, jadi aktivitasnya itu aja ya. Kalau gitu kakak selain ke Kak Wiwin. Oke adik-adik, kita telah menyelesaikan ibadah hari Minggu ini. Tetap kakak ingatkan kembali pada adik-adik untuk tetap melaksanakan prokes ya adik-adik. Dan pengumumannya
kita masih tetap ibadah online ya, sampai ada pengumuman di WA grup masing-masing kelas. Oke adik-adik? Oke, tapi siap ya kakak, jaga prokes kesehatannya apa Oke, aja? tetap cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah.